Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliarti Sania dengan NIM C0E021035, Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Penganggaran Sektor Publik. Ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian penganggaran sektor publik. Yang kedua, prinsip penganggaran sektor publik. Ketiga, proses penganggaran sektor publik. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi penganggaran sektor publik. Pertama, pengertian penganggaran sektor publik. Penganggaran sektor publik dapat diartikan sebagai proses penyusunan dan penetapan anggaran keuangan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan membiayai program-program pemerintah yang telah direncanakan. Penganggaran sektor publik berkaitan dengan alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kedua, prinsip-prinsip penganggaran sektor publik. Yang pertama, ada keterbukaan dan partisipasi publik. Yang kedua, keseimbangan dan konsistensi. Ketiga, efisiensi dan efektivitas. Keempat, kontrol dan akuntabilitas. Kelima, fleksibilitas. Dan yang keenam, berkesinambungan. 3 proses penganggaran sektor publik. Yang pertama, perencanaan anggaran. Lalu penyusunan anggaran. Ketiga, penetapan anggaran. Keempat, pelaksanaan anggaran. Dan yang kelima, evaluasi anggaran. Keempat, faktor yang mempengaruhi penganggaran sektor publik. Yang pertama, ada kondisi perekonomian. Jadi saat perekonomian sedang baik, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk program-program pembangunan nasional. Sebaliknya, saat perekonomian sedang lesu, pemerintah harus lebih memperhatikan penghematan anggaran dan mengalokasikan dana secara efektif. Yang kedua, prioritas pembangunan nasional. Jadi pemerintah harus memilih program-program yang paling penting dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, kebijakan fiskal. Jika pemerintah memberikan banyak subsidi, maka anggaran untuk sektor lain bisa berkurang. Yang kelima, teknologi dan inovasi. Misalnya, penggunaan teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Keenam, tekanan politik. Jadi pemerintah harus dapat mempertimbangkan kepentingan yang berbeda dan tetap memastikan bahwa penganggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. 7, peraturan dan undang-undang. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan. Maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.